pagi adik-adik. Selamat pagi. Kembali lagi bersama Sekolah Minggu Online GKP Cianjur. Oke, di sini sekarang kami bertiga lagi. Ada saya, Bang Norman. Di sebelah saya ada Bang Alpon. Dan di sebelah Bang Alpon ada Halo, hai Kamelda. Kamelda. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita angkat satu pujian. Lagu apa Kamelda? Hari ini harinya Tuhan. Ayo Bang Nyanyi Alpon. lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, sekali lagi. Sekali lagi adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik semuanya, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus telah memberikan kami kesempatan untuk memulai ibadah. Bapak, bimbing kami Bapak dari awal pertengahan hingga akhir. Bapak, kami juga Bapak rindu ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Jauhkanlah semua dari segala apapun. Bapak, dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke, sekarang adik-adik kita bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri, bangkit Kak. Kita angkat satu pujian lagi. Lagu apa Kak? Lagu Bapak Abraham. Lagu Ayo. Bapak Abraham. Ayo Bang Opon. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Kita duduk lagi adik-adik. Masih semangat gak? Masih dong Kak. Kakak mau denger dulu, kakak rindu kalian. Lihat. Anak sekolah minggu GKP Cianjur berakar, bertumbuh, berakar, bertumbuh, berbuah. Kurang semangat kak. Kurang semangat, kita tes sekali lagi yel-yel kita. Gimana kak? Anak sekolah minggu GKP Cianjur berakar, bertumbuh, berakar, bertumbuh, berbuah. Oke, semangatnya luar biasa. Sekarang kita menyanyikan satu lagu lagi. Lagu apa Kamelda? Lagu dengar dia panggil saya. Ayo, ayo kak. Lagu dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah.
Aku Kak. Siapa yang mau dengerin firman Tuhan? Aku. Ya, kita mau dengerin firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Januar. Siapin Alkitabnya, duduk yang manis. Ingat, gak boleh colek-colek temennya ya. Walaupun kita dengerin firman Tuhan secara online, tapi harus didengar ya adik-adik. Oke adik-adik, sebelum kita dengar cerita firman Tuhan dari Kak Januar, sekarang kita menyanyikan satu lagu lagi. Lagu apa Kak Melda? Lagunya Ku Buka Hatiku. Semuanya pada tahu kan? Ayo Tahu Bang. dong, Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Oke adik-adik, kita mau dengerin firman Tuhan dibawakan oleh Kak Januar. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Ketemu lagi kita di Kebaktian Online Sekolah Minggu GKP Cianjur. Adik-adik sekalian, kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Ayo kita buka Alkitab kita bersama dari Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat 14 sampai 24 adik-adik sekalian. Jika sudah terbuka Alkitabnya, sekarang kita siapkan hati kita berdoa sama Tuhan. Yuk kita berdoa yuk. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Tuhan menyertai kami, Tuhan membimbing kami. Saat ini ya Bapa, bersama kami akan mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami, biarlah kami mengerti dan ajarlah kami akan kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Adik-adik sekalian, mari kita buka kitab kita, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 24. Kita baca bersama-sama ya. Di bawah perikop khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan 11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita,
dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh dengan tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik semua, ayo, sudah berkumpul di rumah? Kira-kira adik-adik kakak punya pertanyaan. Hari ini itu hari besar apa ya? Hari ini apa ya? Hari ini kita merayakan bersama hari ke-50. Wah, apa sih maksudnya hari ke-50, Kak? Iya, ini adalah hari ke-50 dari kebangkitan Yesus. Inilah hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Wah, adik-adik. Jadi, setelah Yesus pergi ke sorga, naik ke sorga, Yesus memberikan kita semua Roh Kudus. Apa maksudnya sih, Kak? Roh Kudus adalah roh dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus yang terus mendampingi kita agar kita terus bisa melakukan baik. Tugasnya adalah untuk menemani, menghibur, dan menolong kita sekalian. Nah, adik-adik yang terkasih di rumah, gitu ya. Setelah 7 minggu sesudah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, gitu ya, para murid, sesuai dengan cerita hari ini, ceritanya mereka berkumpul di rumah dekat bait Allah. Kemudian 10 hari setelah kenaikannya, mereka bersatu. Orang-orang Kristen saat itu berdoa bersama-sama di rumah, gitu ya, bersatu dalam iman. Mereka menunggu kedatangan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan. Mereka berdoa. Suatu ketika Roh Kudus turun dan masuk ke dalam hati orang-orang yang percaya, sehingga mereka bisa berbicara dengan bahasa-bahasa yang lain yang sebelumnya mereka tidak pernah pelajari, adik-adik sekalian. Wah, hebat sekali ya bagaimana Roh Kudus menggerakkan hati orang-orang dan memampukan orang-orang. Roh Kudus hadir di tengah mereka seperti angin yang besar, terdengar seperti suara gemuruh yang memenuhi suara ruangan, sehingga orang-orang itu berbicara. Bahkan ada lidah-lidah api. Jadi maksudnya lidah-lidah api itu adalah ada api di atas kepala mereka, tapi tidak membakar rambut orang-orang tersebut, adik-adik. Wah, hebat sekali. Akhirnya orang-orang yang melihat dari luar terkagum-kagum. Tapi adik-adik, ada juga orang yang melihatnya sebagai hal-hal yang tidak benar. Mereka bilang pasti mereka sedang mabuk. Makanya Rasul Petrus marah sama orang-orang tersebut. Dia bilang dalam ayat 18, dia bilang mereka tidak mabuk. Dia bilang gitu ya. Orang-orang ini tidak mabuk. Jadi mereka kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus memenuhi, gitu ya. Hai kamu, pada ayat 14, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tapi orang-orang ini adalah orang-orang yang kepenuhan oleh Roh Kudus, orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Allah, sehingga mereka bisa dimampukan untuk berbicara bahasa-bahasa lain yang bahkan mereka nggak bisa katakan, yang nggak pernah mereka pelajari. Bayangkan adik-adik, kalau adik-adik bisa berbahasa Inggris tanpa belajar, tiba-tiba ngomong bahasa Inggris, atau tiba-tiba kita ngomong bahasa Arab padahal nggak pernah belajar. Nah, saat itu seperti itu adik-adik. Jadi orang-orang bisa mengerti bahasanya masing-masing, tapi mereka nggak pernah belajar. Hebat sekali ya. Nah, itulah keunggulan dari Roh Kudus. Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Roh Kudus akan menghibur, menguatkan kita, gitu ya. Dan Roh Kudus ini juga yang nantinya akan
menuntun murid-murid Tuhan untuk melakukan mujizat-mujizat dan mengampuni segala dosa-dosa manusia dan berbuat baik. Nah, adik-adik sekalian, Roh Kudus bukan cuma saat itu saja berada dalam tubuh manusia, tapi sampai sekarang untuk orang-orang yang percaya dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seperti adik-adik dan kakak dan papa dan mama, orang yang percaya dengan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan dikuatkan oleh Tuhan, akan dimampukan oleh Tuhan, akan diberikan dan memiliki Roh Kudus untuk melakukan segala hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik sekarang, kakak mau ajak adik-adik semua untuk terus berbuat baik. Harus sabar, harus ramah senyum, tidak mudah marah-marah, begitu ya. Tetap rajin belajar supaya hidup kita tetap memancarkan Roh Tuhan, Roh Kudus dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita tetap diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik, itu dulu khotbah hari ini, cerita hari ini mengenai Roh Kudus dan kisah bersama dengan para murid Tuhan. Oke, sampai jumpa, kita bertemu lagi dalam sekolah minggu online ke depannya. Sampai jumpa, yuk kita panggil yuk Kak Melda, Kak Norman, dan Kak Alpon. Oke adik-adik, sudah dengerin firman Tuhan ya kan? Ingat, tadi gimana firman Tuhannya apa yang dibilang Kak Januar? Ingat, jangan cuma didengerin, tapi dilakuin di setiap hari ya, dimanapun, di kapanpun yang kalian berada. Oke? Kita mau nyanyi satu lagu lagi. Apa itu, Bang? Lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada kasih sayang, ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kasih sayang. Oke adik-adik, sampai jumpa di sekolah minggu online berikutnya. Dadah.